Ngomong. Oke, Ustadz, kita sekarang mau kemana, Tad? Sahabat, kembali lagi bersama saya. Saya sudah berada di depan Keraton Kanoman di kota Cirebon. Siapa sih yang nggak kenal Keraton Kanoman? Jadi di Keraton Kanoman itu sejarahnya sangat dahsyat lah. Unik. Dia ada kereta kencana, ada apa. Saya melihat di Keraton Kanoman itu banyak sekali gaib atau gerbang-gerbang istana gaib yang mesti akan saya bahas dengan sahabat-sahabat semua, dan juga nanti saya akan berbincang-bincang dengan salah satu patih penguasa Keraton Kanoman, itu Patih Kodiron, dan ini di rumahnya. Saya sudah berada di depan rumahnya, nanti saya akan ke sana menemuin. Ayo sahabat, ikutin saya. Oke. Ini adalah depan rumah daripada Patih Kodiron. Nah, ikutin saya untuk menemui beliau untuk bincang-bincang sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat, alhamdulillah Patih Kodiron ada lagi nyantai-nyantai. Nanti kita akan berbincang-bincang. Assalamualaikum. Alhamdulillah sahabat ini adalah Patih Kodiron, yang salah satu patih di sini di Keraton Kanoman. Saya akan berbincang-bincang tentang Keraton Kanoman. Gimana Mama, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, saya datang ke sini satu silaturahmi, yang kedua saya mau bincang-bincang sebentar dengan Mama Patih terkait Keraton Kanoman. Keraton Kanoman itu berdiri tahun berapa itu? Bisa dijelaskan sekilas? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Mustami. Ini adalah sahabat kita, sahabat saya. Ini adalah mengaku saya juga. Bahwasanya Kesultanan Kanoman Cirebon ini berdiri pada saat tahun 1588 Masehi. Tahun 1588 Masehi betul. Nah, itu dibangun oleh Sultan Agung Tayasa dari Sultan Banten. Hubungan antara Cirebon dengan Banten itu adalah persaudaraan kami. Makanya ini kami juga bersyukur kedatangan Ustaz Mustami untuk bisa mengakrabkan warga sebagai daripada hubungan kami yang ada di khusus di Cirebon. Nah, Keraton Kanoman itu sebenarnya yang berkuasa itu siapa? Ada pimpinannya atau raja atau apa? Itu rajanya siapa? Ya. Kali ini kepemimpinan daripada Sultan Kanoman yang kedua adalah Sultan Raja Mataram itu karena dengan ada suatu pepakem yang ada berlaku di Kesultanan Kanoman Cirebon. Nah, ada apa aja sih Mak di belakang itu yang dipunyai Keraton Kanoman itu, sejarah-sejarah peninggalan dulu itu, seperti benda-benda apa gitu yang masih ada Mama rawat? Karena kan saya sangat bangga sekali ketika Mama ini bisa merawat situs-situs dan cagar-cagar budaya yang ada di Keraton Kanoman. Ada apa aja? Ya. Untuk peninggalan daripada leluhur Kesultanan Kanoman itu alhamdulillah masih kami jaga dan kami rawat. Bahwasanya salah satunya itu ada juga daripada peninggal untuk acara ritual panjang jimat, acara buat Nabi. Itu ada namanya Piring Panjang, itu kan dengan adanya peninggalan dari leluhur dari zaman para nabi, para sahabat, para sesalib jatuh sebagai waliullah di Cirebon ini, di Kandawa ini, kami alhamdulillah masih merawat. Dan juga ada namanya kereta Patih Kaliman sebagai kendaraan leluhur kami, itu dibikin tahun 1430-an atau juga kalau tidak salah 1428. Itu kendaraan bernama kereta Patih Kaliman. Nah, Mama sendiri itu gelarnya apa, Mak? Dan itu turunannya dari Pak itu ke berapa gitu? Ya, di sini sebagai apa? Bisa dijelaskan, Mak? Betul. Kami dijelaskan daripada kedua orang tua kami yang bergelar Sultan Haji Muhammad Jalaluddin sebagai penguasa sebagai Sultan Kanoman yang ke-11, dan ibu saya Ratu Dalem Sri Mulia sebagai Permaisuri,
ataupun dikatakan itu dari Padmi karena dari gelar Raja Ratu. Dan saya sendiri digelar di sini adalah pengarang patih Raja Margondiran sebagai patih Kesultanan Kanoman Cirebon, dan sultan sekarang sultan yang ke-12 adalah Sultan Raja Muhammad Emiruddin. Nah, apa sih mah hubungannya Kanoman ini dengan Sunan Gunung Jati gitu, dan juga dengan hubungannya dengan dulu penjajahan Belanda, dan juga dulu seperti apa ikut dalam kerajaan-kerajaan di Cirebon ini? Ya. Kalau berkaitan dengan sesat betul atau dikenal namanya Sunan Gunung Jati, itu memang itu sebagai daripada hidup kami. Karena ras daripada Kesultanan Kanoman ini adalah induknya ke Sesar Betul ataupun Sunan Gunung Jati. Maka ini adalah bagian daripada leluhur kami itu. Dan untuk permasalahan tahun-tahun dalam arti tadi dibicarakan ke Pak Ustadz Ujung ini adalah apa kaitan dengan penjajahan Belanda itu. Di Kesultanan Kanoman Cirebon ini adalah untuk mempertahankan daripada penjajahan Belanda yang ada di wilayah khususnya di Cirebon ini. Nah, keterkaitan dengan Majapahit, dengan Galuh Pakuan itu gimana terkaitannya? Ya, itu adalah bagian daripada satu leluhur gitu kan. Karena ini kita punya dua leluhur. Kalau kita garis dari ayah atau dari laki-laki itu dari Sultan Abdullah yang ada di Mesir di Timur Tengah. Kalau dari ibu itu adalah dari Pajajaran gitu. Adalah daripada ataupun daripada Prabu Siliwangi itu. Jadi dengan konsep permasalahan dari ini yang kita satu terah gitu. Nah, tadi menarik Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi berarti ada terah dari sini ya, Mbak ya? Betul sekali. Di sahabat itu Prabu Siliwangi juga ternyata terahnya dari sini, dari Kanoman. Nah, saya penasaran di sana, Mak. Tadi Mama menjelaskan ada Paksi Naga 5. Bisa ajak saya ke sana, Mak, untuk melihat-lihat? Boleh. Nah, ya sahabat, saya akan diajak sama Mama ini untuk melihat Paksi Naga 5 yang kalau ada panjang cepat itu selalu diarak, dan Paksi Naga 5 ini mempunyai energi yang sangat maha dahsyat kata saya. Dan juga nanti Mama juga akan memperlihatkan pusaka-pusaka daripada Keraton Kanoman. Karena Keraton Kanoman ini sudah tidak asing lagi lah di dunia perkeratonan. Nah, mari ikutin saya dengan Mama Patih. Ayo, Mak. Ayo. Selamat malam. Ini sambil bincang-bincang. Nah, ini rumah siapa aja, Mak? Bisa dijelasin? Ini masih kerabat atau family. Oh. Bahkan ini masih di hari ini masuk ini rumah lama ini keturunan daripada Sultan Jurkanen. Oh, ini ada Sultan Jurkanen, Iya, sahabat. itu. Ini adalah keturunan daripada Keraton Kanoman sendiri. Ini lewat mana sini? Tapi ini Ini juga ada rumah kediamannya Ratu Arimbi. Nah, Ratu Arimbi dengan Mama itu hubungannya seperti apa, Mak? Rade. Oh, Ya, jadi Ratu Raja Arimbi ini adalah kakak dari kami. Tapi karena permasalahan statusnya dia perempuan, laki-laki, itu secara kekeluargaan itu kakak, secara kedinasan itu Ratu Raja Arimbi walaupun kakak tapi tetap ada di bawah naungan Perapati. Karena Perapati sendiri itu bagian daripada mewakili daripada sultan dan bisa untuk memberikan sesuatu sebagai daripada kebijakan yang ada gitu. Nah, kan di Kanoman sendiri saya melihat ketika di belakang ada bangunan yang sudah lama terbengkalai. Betul. Dan itu pemerintah Kota Cirebon sendiri seperti apa? Karena saya menganggapnya pemerintah Kota Cirebon itu melihat situs-situs yang ada itu cuman hanya sebatas wisata saja. Padahal kan saya menyayangkan sekali ketika Pemkot Cirebon hanya memandang situs-situs itu wisata dan seolah-olah yang menunggu ini dia lah sebagai kuncen doang. Itu sangat sangat tidak benar lah. Saya pengennya Pemkot itu atau pemerintah daerah atau pemerintah pusat bagaimana melestarikan budaya ini bukan semata-mata untuk pariwisata saja. Betul. Karena di keraton sendiri kan banyak harus yang dilestarikan. Nah, ini gerbang tahun berapa ini Bang? Ya, ini gerbang Keraton Kanoman ini satu fase. Ini dibangun pada masa Sultan Rekayasa, dan di sini sebagai sultan yang pertama adalah Sultan Basidin. Ini tahun 1598. Kalau kita disempurnakan dia abad ke-16. Oh, ini sudah abad ke-16 sahabat. Ternyata ini kota ini dibikin abad ke-16. Nah, saya melihat di sini auranya sangat kencang sekali, Mas. Jadi aura-aura gaibnya sudah merasa terasa. Ini sebenarnya
Oh, sering banyak sekali ya penampakan. Iya. Mama sering mengetahui sendiri. Wah, Gimana itu? kalau mama sih apa ya, bisa bosan sekali gitu. Oh, bosen. Karena kami dari kecil tinggal di sini gitu. Tapi kami sendiri juga pernah diajarkan oleh orang tua untuk mengenal supaya percaya adanya hal yang goib gitu. Maka dari itu kami mencoba, karena itu ada sebuah perintah dari ayahanda, bukan sekedar ayahanda tapi dia sebagai guru kami dan sebagai sultan, kami patuh dan dicoba gitu. Ternyata betul bahwasannya kalau kita ini harus yakin dan percaya adanya hal yang goib. Tuh, ternyata Mama sendiri melihatnya di sini sudah bosen karena mungkin kehidupannya sudah tidak saling mengganggu lah. Jadi Mama sendiri ya hal yang gaib itu wajar lah adanya. Tuh, nah, saya melihat di sini ini sangat luar biasa. Ini pohon apa, Mas? Ini pohon Sampai- angsana. Pohon angsana yang sudah lama dan kami kecil pun sudah ada seperti ini gitu. Ini pohon apa? Angsana. Ya? Angsana, ya. Angsana. Umurnya sudah berapa ratus tahun ini? Kami kecil pun sudah ada seperti ini gitu. Iya, itu sudah lama sekali. Banyak sekali sahabat. Nanti kita akan kesana dulu mengikuti mau. Nah, itu pendopo apa? Mas? Ini pendopo Paseban. Ini pendopo Paseban. Untuk tempat apa? Ini tetap penunggu untuk menghadap kepada sultan. Nah, ini apa ini? Ini pintu si Blabong Oh, ini ada pintu si Iya. Blawong sahabat. dan ini dibuka cuma 1 tahun sekali pada acara Barnabi. Oh, ini pintu namanya pintu si Blawong. Kalau dibukanya itu pas kalau Maulid Nabi saja. Kenapa harus Maulid Nabi dibukanya, Mas? Nah, ini mencoba untuk meyakinkan bahwa permasalahan aura ataupun suatu kegiatan ataupun bersifat yang kurang atau jelek itu melatih ini adalah untuk melunturkan gitu. Jadi kalau kita mengkelas seperti zaman sekarang itu pintu sensor yang ada di bandara ataupun ada di mana kan seperti ini gitu. Karena di sebenarnya kan kosong belum gitu. Kenapa harus melakukan pintu ini kan gitu. Ini adalah merupakan pintu sensor kalau di bandara sahabat. Jadi dibukanya itu setahun sekali. Luar biasa lah, banyak sejarah-sejarah. Nanti kita. Nah, ini aula buat pertemuan-pertemuan sahabat. Ini untuk menunggu untuk menghadapi sesuatu namanya Paseban Sebah. Sudah lama dibangun tahun berapa? Selama ini bersama dengan dibangun keraton. Oh, ini dibangunnya lama, pas dibangun keraton ini. Dibangun ini Paseban ketika dulu zamannya pangeran raja dulu di sini, ini menerima tamu atau apa ini tempat. Nah, kalau tadi berbicara Paksi Naga 5 itu di mana? Di dalam di museum nanti. Oh, ya. Kita ikutin sahabat, nanti kita akan melihat Paksi Naga 5 itu adalah salah satu situs budaya di Kecerbonan, adanya di Paksi Naga 5. Itu Paksi Naga 5 itu tidak sembarangan orang. Kalau untuk acara-acara pun dikeluarkan itu hari-hari tertentu dan tidak bisa dipublikasikan. Karena mitosnya itu kalau orang sembarangan itu tidak akan kuat untuk menghadapi Paksi Naga 5. Kita ikutin ke sana. Ini apa ini? Ini pendopo Ginem. Ini pendopo apa? Ginem. Ginem. Ginem mesti ginem lagi mah. Itu untuk pertemuan untuk tamu-tamu sultan untuk pahala kebaikan dan ini bisa untuk acara-acara ritual Ini buat acara-acara ritual di sana sama. seperti ini. Acara-acara ritual. Ini adalah tempat pendoponya. Ini tempat apa lagi mas? Ini Singa Berata ini. Musuhnya Bat. Kalau Paksi Naga 5 di situ. Iya nanti itu. Kita akan melihat Paksi Naga 5 sahabat. Jadi sahabat kalau ke Cirebon, ke Keraton Kanoman, di sini sangat menarik sekali lah. Ada Paksi Naga 5, ada apa. Pokoknya nggak jauh dari kota Cirebon, Keraton Kanoman. Pokoknya menyimpan misteri yang sangat luar biasa. Nah, Mama sendiri ini bisa menjaga budaya-budaya ini terawat masih asli dan terawat masih sangat original. Makanya sangat luar biasa ketika Pemkot dan pemerintah daerahnya mengabaikan situs-situs kayak gini, waduh, disayangkan sekali. Jadi ini ada gedung pusaka ya. Iya. Itu gedung pusakanya coba. Itu apa ya? Bayang. Jadi ya gunungan. Oh, gunungan. Ini gunungan. Ini ketika saya sudah masuk ke sini saja kan ada gedung pusaka. Ini sangat luar biasa. Mungkin pusakanya keren-keren, Pak. Karena masih terawat zamannya dulu perang dengan Majapahit ya. Pernah perang ya dengan Majapahit enggak? Ya kalau ini kan permasalahan untuk persilisan aja gitu. Jadi
pagi ini adalah kami untuk merap ini karena adalah suatu kebanggaan dari kita sendiri karena adalah peninggalan dari leluhur kita. Nah, kalau di belakang sana ada yang tadi bangunan yang dulu saya pernah ke sana masih bisa ada. Masih ada. Nah, kalau lihat karena ini kuncinya belum dibuka, kita mau ke sana dulu. Sa. Sini. Sahabat, kita akan diajak ke belakang. Di belakang itu tempat apa mak? Ini Itu ada bangunan tempat belakang itu. itu namanya pendopo sama di keraton. Itu di belakang itu ada dua nama yang besar, ada di tanah dan di pantai. Nah, ini kediaman siapa ini? Ini namanya Petren. Oh, Petren. Ini tempat pelaku ini bukan. Oh, sahabat, ini ada tempat Kaputren, jadi putra putri daripada Sultan dulu tinggalnya di sini. Dan ini masih sangat terawat sekali, sahabat. Jadi inilah tempat kerajaan-kerajaan Keraton Kanoman, ya, ini seperti ini. Ada penampakan burung dalam sarung ini. Kalau di tanah ini. Ini apa ini? Ini di tanah. Ini Jadi sahabat. di tanah itu alter tanah. Jadi titik nolnya Cirebon ada di sini. Oh, sahabat sangat beruntung sekali, dan saya merasa beruntung saya diajak sama mama ini di tempat ini adalah tempat Witana. Kalau bahasa Cirebon Witana, kalau bahasa Indonesia adalah munculnya Cirebon, Awal mulanya titik nol. awal nolnya ini di sini, sahabat. Ini. Nah, ini balong buat apa, Mas? Ini suatu hiasan dulu. Itu Ini perangkat dari dalamnya isinya apa Witana? ini ya pembukuan. Oh, padukuan. Itu punya torakannya ataupun tinggalnya pada masa pengeran ketentuannya. Oh, ini waktu masa zaman Cakrabuana untuk rapat-rapat tempatnya di sini. Ini adalah Witana. Jadi adanya Cirebon dulu ya di sini. Jadi belum ada bangunan di mana-mana ya di sini. Sebelum saya lahir dan sebelum siapa lahir ya di sinilah. Cirebon dibahas di sini, sejarah Cirebon ya adanya di sini. Dan petugang yang pertama itu adalah Sibendewasi. Jadi Sibendewasi itu diataskan kepada Pangeran Cakrabuana sebagai petugang yang kedua. Ini sangat masih luar biasa, masih Masih asli. original ya. Original. Ini kan Bentuk kayunya apa? masih sebenarnya ukurannya sudah lama ini. Cuma ini karena di pistur aja. Ini masih original, ini adalah Witana. Witana itu ya tadi sudah saya ceritakan. Terus kemana aja Mas? Kita ajak jalan. Siap. Di gedung Belantara. Kita akan ke Gedung Bantara. Wah, auranya sangat luar biasa. Dulu zaman-zaman Sultan Cirebon ini di sini niga ngopi gitu ya, Mas. Ya, sebagai siat juga. Buat siar, buat ngaji, tapi yang pasti udah ngerumpi-ngerumpi lah. Kalau orang-orang dulu kan sangat luar biasa sekali. Nah, di sini saya melihat, waduh, sangat kencang sekali nih, Mas. Iya. Tempat apa di sini, Mas? Ya, ini kan teritorial daripada keraton. Nah, itu apa, Mas? Itu pembatas gitu kan. Jadi dulu ini sebagai kebun melati gitu kan. Oh, ini pembatas. Itu gedung apa? Itu masyarakat. Ini dulu katanya kebun, ini taman. Cuman ya ini adalah tugas pemerintah ini, merapikan lagi. Jangan sampai ini dijadikan sarang jin nih.
Ini saya melihat di sini sahabat ada istana gaib yang sangat luar biasa yang maha dahsyat. Aduh, awas kalau berdak membaca. Terus di sana ada tempat apa lagi? Mas? Ada sumur. Awas. Ini sumur peninggalan juga. Ini sumur sahabat. Ini sumur apa, Mas? Ini kalau di bukan karena ini besar bisa sumur kampung. Oh, sumur Bandung, sahabat. Ya, tapi ini untuk mensucikan atau untuk acara ritual, khusus untuk acara panjang jimat ataupun acara bernabi. Nah, sahabat kenal dengan panjang jimat, istilah panjang jimat kalau Maulid Nabi di sini. Nah, ini adalah pusaka-pusakanya kalau kata mama ini dicucinya dari air ini. Ya, pencucian sampah dan untuk mengisi hasil daripada bumi dari serah, dari apa ini. Semua dicuci di sini, sahabat. Jadi kalau panjang jimat ya ini di sini. Ya. Airnya dari sini. Terus ada jalan sini. Kita kemana lagi, Mas? Sini. Itu antaranya ada. Oh, yang roboh itu dulu. Iya dulu. Udah dibangun dah. Ini bang. Nah, dulu saya sempat ke sini, sahabat. Tapi ini pas roboh, kena geledek, kena apa? Yang penting sudah usia gitu. Ini sekarang udah dibangun. Dulu belum ada tempat-tempat gini. Ini sendiri aja ini membangun, jadi tidak ada intervensi pemerintah ini. Jadi tadi apa itu tempat musyawarahnya. Kalau dulu ini tempat apanya, Mas? Kalau ini kopi. Nah, ini apa ini, Mas? Ini sumur witana. Nah, ini Iya, bukan sumur pengantin normal. Sumur pengantin. ini maksudnya sumur pengantin itu apa, Mas? Untuk ini aja. Aura untuk bisa lokasi gitu. Wah, ini adalah sumur pengantin, sahabat. Jadi kalau orang pengen auranya mengkilap, pengen jadi pengantin, terus nggak laku-laku mandi di sini kayaknya. Cuma saya pengen ngambil airnya biar jadi pengantin lagi. Nah, ini airnya, sahabat. Ini adalah air pengantin yang kalau diyakini dulu zaman itu untuk orang yang tidak laku atau auranya suram apa. Ini salah satu airnya dan sumurnya masih terjaga. Dan saya pengen ngusap-ngusap ini supaya banyak yang pengantin ngaku. Kita kemana? Gedung Belanda. Wah, ini gedungnya sangat luar biasa, sahabat. Auranya kayak aura kasih. Ini ada balongnya. Balong apa ini? Ya, taman. Lewatnya mana? Enggak dinyalain balongnya. Enggak. Udah ditempatin. Iya, enggak. Ini dulu tempat apa, Mas? Ini adalah para tentara prajurit keraton. Oh, ini adalah baraknya prajurit keraton dulu. Keraton Kanoman ya tempatnya di sini. Tempatnya di sini. Bisa dijelaskan, Mak, ada berapa prajurit yang hidup di sini? Kami sudah masa kami sendiri belum memahami berapa. Tapi ini dengan cerita dari orang tua ini dibangun ini 1 hari 1 malam. Jangan masa dia. Dibangunnya 1 hari 1 malam. Wuhan di Cina kalah. Ini bangunan segede ini 1 hari 1 malam. Jadi kayak Angling Dharma ya, apa? Terus sih ceritanya apa tuh? Sangkuriang apa? Nah, Sangkuriang Tangkuban Perahu masih kalah kan. Ini sehari semalam bisa dibangun bim salabim. Jadi ketika Wuhan bisa menciptakan rumah sakit berapa minggu ini sedina. Ini nanti gimana tadi mau lanjutin ke sana, Mak? Iya, ke museum untuk melihat daripada Naga 5, sahabat. Nanti saya akan mengumpulkan energi di sini, saya akan
menarik orang untuk melihat gaib-gaib yang ada di sini. Nanti kita saja. Kalau saya, jadi ini sangat luar biasa sahabat. Keraton Kanoman itu masih terawat itu. Jadi untuk kalau berwisata, entah itu berwisata religi, berwisata kita bagaimana menjaga tradisi budaya leluhur, dan juga untuk berwisata gaib juga enaknya di Keraton Kanoman. Jadi sangat madasat, semua adalah komplit. Cirebon kan terkenal dengan ada nasi jamblangnya. Nah dulu apa itu makanan khas keraton itu dulunya apa itu mas? Ya, kalau dulu kan macam-macam gitu kan. Bahwasanya yang terkenal itu kan apa namanya, Bogana. nasi bogana dengan nasi kodiranan. Oh, Gitu. apa Jadi itu? kalau nasi bogana itu yang disukai oleh pangan Cakrabuana, dan kalau nasi kodiranan atau nasi golong itu pada acara untuk menghadiahkan daripada beliau adalah Syekh Abdul Jalani. Gitu. Kalau di kita di keraton itu namanya kodiranan, kalau di umum kliwonan. Nasinya mah biasa dari beras apa dari pasir? Ya dari pasir. Ya beras satu. Oh, dari Gitu, beras. ya. Sama. Jadi itu ada khas masing-masing gitu. Bahwasanya kalau bukan itu kan yang disenangi oleh masyarakat Buana, dan sini kita sebagai Wansunan Kliwon, tapi dengan sebutan di keraton itulah kodiranan. Itu menghadirkan daripada sehat berjalan. Saya akan nyoba mah di sini. Saya mau pakai orang untuk saya buka mata batinnya untuk melihat posisi yang di sini. Tidak apa-apa ya, Mak? Ya, izin ya. Ya. Bergulan nih. Ayo. Oke. Nah, sahabat, saya udah izin sama Mama. Ini adalah salah satu orang yang pengen pembuktian melihat alam gaib yang ada di sini itu apa saja. Jadi saya akan saya tutup dan dia biar melihat. Saya madep sana. Tenang. Pejamkan matanya. Saya akan kumpulkan semua energi-energinya. Jadi sudah saya buka biar dia melihat. Apa? Apa yang dilihat? Kuat. Saya tutup lagi sahabat, karena mereka sudah kayak wong mangmung, jadi bahaya. Dia diceritakan, saya nggak, kalau nggak kuat bisa manggung bisa gila, jadi biar sementara aja. Saya bisa dijelaskan tadi sekilas saja apa yang dia manggung mengen. Tadi banyak yang kayak prajurit yang Mau nusuk atau gimana? model kayak gitu. Saya Kalau melihat di banyak sekali ini apa? berkeliaran. Jadi melihat sahabat ada prajurit-prajurit di sini keraton yang dulu tadi saya ceritain. Jadi itu sekilas biar dia melihat tadi cerita-cerita Mama itu kan tidak asal lah. Saya buka, saya tutup lagi. Kalau itu bahaya, nanti kita lihat sana lagi sahabat. Jaga mau. Jaga. Nah, kita lanjutin ke sana nanti di vaksin Naga 5 kita ngelihat. Jadi emang dulu prajuritnya banyak ya Maya di keraton itu. Ya kan itu kan cuma hampir daripada teritorial kan gitu.
prajuritnya itu banyak sahabat. Jadi prajurit Kanoman itu dulu pernah bertempur dengan kerajaan mana aja? Nah, Ya itu kan melawan daripada kolonial Belanda juga. ikut berjuang, mempertahankan NKRI harga mati. Dan ini yang utama itu perang Kedondong. Oh, perang Kedondong itu Iya. perang apa, Pak? Dan mati pada masa itu Palusangin itu. Ya, itu adalah sebagai pahlawan perjuangan kita. Perang itu adalah anak buruknya daripada pertahanan Raja Kanoman. Enggak, Kedondong itu di sana Majapahit, Galuh Pakuan atau apa? Ini kolonial Belanda. Oh, jadi perang Kedondong dulu sahabat. Ketika perang Kedondong ada Belanda menyerang Indonesia, perangnya Kedondong. Ini yang mencoba untuk mempertahankan NKRI adalah dari pasukan-pasukan Kanoman ini. Luar biasa. Babat Cirebon. Babat Cirebon ini apa, Mas? Babat Cirebon. Ya, pembacaan Babat Cirebon ini dibacakan ini tempat tempat Malipustaka. Ini adalah dari situ. Nah, ini Babat Cirebon ada di sini, sahabat. Jadi kalau belum tahu Cirebon, berarti belum orang Cirebon. Nah, ini sahabat kalau pernah panjang jimat, ini tempatnya di sini. Ini ruangan Malipustaka. Di dalam Malipustaka ada ruangan namanya Prabayaksa. Jadi sebagai tempat penobatan ataupun pengukuran sebagai Sri Sultan di tempatnya di Prabayaksa ini. Oh, jadi dulu Sultan kalau di Beat dijadikan Sultan, pemberatan tempatnya di sini. Namanya tadi apa, Mas? Ini tempatnya Prabayaksa, ini tempatnya Mandemastaka. Mandemastaka. Artinya Sebagai pemimpin kepala. Mande itu dan Mastaka itu kan sebuah kepala yang di atas. jadi tempatnya ini ya, Mas? Ya, dan ini juga bukan Ini sekedar siapa? pengangkatan, tapi juga sebagai peninggalnya juga di sini. Ketika di sini, nanti Dulu yang tempat ini pangeran siapa, Mas? ini sebagai Sultan pertama. Oh, Sultan pertama. Iya. Jadi sahabat, ini Sultan pertama ini di sini masih terawat, masih terjaga, ini luar biasa. Jadi ini bukan kaleng-kalengan, ini asli nih. Dan ini adalah kerandanya. Kakinya kerandanya untuk sementara ini. Oh, keranda yang meninggalnya? Iya, sebagai si Sultan. Enggak, bukan tempat duduknya, Mas? Bukan. Oh, sahabat dulu meninggalnya pakai kerandanya ini. Iya, Dan ini keranda sementara di nanti sini. dibawa ke ininya ada lagi gitu. Apa itu? Boleh saya kesini, Mak? Boleh. Dipakai atau gimana? Ya, boleh. Ini apa ini? Ini ayaman. Oh, iya. Iya. Nah, kalau itu gua apa, Mak? Itu gua itu aja variasi daripada ini gua ini tempat Mandepustaka. Wah, sahabat, ini bisa auranya luar biasa sekali. Bisa di sini dulu pangeran pertama atau raja pertama ini meninggalnya ini. Ini ada buah. Kanan kiri juga ada buah nih. Ini buah bisa tembus ke Mekah atau gimana, Pak? Enggak semangat gua sini aja. Mungkin kalau untuk permasalahan orang yang memahami itu bisa dengan suatu kebatinan bisa jadi gitu. Saya melihatnya sih ini, coba sahabat bisa lihat sini. Ini coba sebelah sini. Ini saya melihat auranya sangat luar biasa, dan melihat dulu waktu raja pertama di sini, saya meyakini adalah pintu di mana untuk menuju ke Mekah. Kan orang-orang zaman dulu kan seperti itu, sahabat. Tapi kalau sahabat nyoba di sini, apa yang dicokot kalajengking. Nah, itu lihat lorong-lorongnya luar biasa. Ini masih terawat rapi. Sahabat, kalau ke Cirebon jangan lupa di sini semuanya masih terawat. Ini semuanya masih utuh, sangat luar biasa. Nah, ini adalah tempat apa ini, Mas? Pendopo Jinem. Nah, Pendopo Jinem. Jadi sahabat, kalau panjang jimat di Keraton Kanoman itu di sini sudah tidak asing lagi, Pak. Sudah tidak asing lagi. Ini ada tempat-tempat kalau mau keliling-keliling panjang jimat di sini. Sudah bisa masuk ke sana, Mas? Iya.
Itu museumnya sudah dibuka. Tadi kita sudah melihat tempat di mana raja dulu pertama singgah. Kita akan melihat tentang sejarah-sejarah peninggalan daripada Keraton Kanoman. Jadi sahabat kesini saja untuk mencintai budaya dan leluhur Cirebon. Saya mau masuk tadi sudah merinding semua ya. Merinding, auranya luar biasa. Ini sahabat bisa dilihat, ini adalah tadi beliau Pangeran Patih Kanoman. Ini 12. Ini sebelahnya 12. Pangeran Raja Muhammad Budiran, ini yang tadi beliau. Nah yang ini adalah Sultan Kanoman 12. Sultan Raja Muhammad Emiruddin, ini beliau. Dan masih ada sampai sekarang. Nah ini kereta simpanan ya, bisa dijelaskan apa ya? Gimana? Ini kereta untuk Untuk permaisurinya. Nah ini adalah kereta Ini masih original, iya. original positif thinking. Ini dibuat tahun 1350 Saka Jawa atau tahun 1428 Masehi atas pemakarsa Pangeran Losari, Losari Cirebon, sahabat. Itu Losari Makassar. Nah, ini adalah Kinara 5. Auranya luar biasa, sahabat. Menggetarkan, ajib. Kalau bahasa ke Arab-Arabannya ajib. Nah ini ada uang ini apa ini? Ada action cell. Oh ini untuk action soul. Itu ada kembangnya. Nah itu di atas itu senjata apa, Pak? Itu Trisula. Oh Trisula. Trisula itu senjata Cirebon atau gimana? Ya pada masa-masa dewata. Oh Dewata Bali berarti ya? Bukan Bali tapi Hindu-Buddha itu. Oh Hindu Buddha. Maksudnya apa? Dikasih itu senjatanya apa? Itu perangkat daripada nama Pakai Negaliman. Kalau paksi itu burung, naga itu ular naga, liman itu gajah. Di satu itu menjadi unsur 3 kekuatan, udara, laut, dan darat. Jadi paksi naga 5. Tadi dijelasin apa, Mak? Paksi. Pak itu burung, Pak itu burung. naga Terus itu ular naga, naga itu ular naga. Terus liman itu gajah. liman gajah. Gajah. Oh jadi gajah, naga, Burung. sama burung. Jadi angkatan darat, udara, laut ya. Ya. Waduh luar ini senjatanya jadi satu. Nah ini kalau dikeluarin kalau pas panjang jimat ya? Enggak, ini kalau ini kan sudah sepuh, kalau sudah 1428. Tapi kita memberikan yang replika itu untuk ke acara-acara budaya saja. Nah kalau yang satunya itu apa, Pak? Yang ini? Oh, ini depan apa depan? Nah, Ini itu apa? Ini adalah megamendung. Oh, Dan megamendung. ini- Sahabat, kalau batik itu megamendung. Ya, dan ini wadasannya. Apa? Wadasan. Wadasan itu apa, Mas? Istilah cadas itu, wadas itu. Hmm. Nah, dengan kondisi permasalahan referensi daripada megamendung ada di sini. Ini adalah pembuktian. Oh, jadi batik Megamendung itu murni milik Cirebon, sahabat. Ini dibuktikan dengan ini, seperti ini. Nah, itu yang satunya apa? Itu sama replikanya. Ini sama, yang ini. Iya, replika. Nah, kalau ini apa? Ini untuk acara bulan lemah. Oh, mudun lemah. Kalau di Jawa itu di Cirebon ada tradisi mudun lemah. Anak kecil pengen melaku kah? Ya bakal wong dawuk melaku, bakal bengiben yang kasur. Nah, ini apa ini? Ini pakai naga jalmi. Oh, paksi, Naga jalmi. paksi naga jalemi. Jadi posisi yang ini adalah ini ya tadi yang naga itu yang sosok naga. Ini pas ini sosoknya badan. Tapi badan ini karena jalmi itu orang. Gitu. Jadi perpaduan antara orang sama burung sama gajah banget. Oh, yang vaksin naga 5 ini perpaduan. Jadi ini tuh semacam jin atau replika atau apa, Mas? Ya, ini sosok hal yang luar biasa. Jadi ini tidak ada dengan berkaitan dengan jin bukan. Tapi ini menggambarkan suatu kekuatan gitu. Untuk menjadi suatu menjadi satu. Untuk menjadi sebuah kesempurnaan itu. Jadi yang 3 itu yang vaksin naga Iya. 5 itu. Nah, Ini gopali, ini gopala. Gopali itu apa maksudnya, Pak?
Ini penjaga pintu gerbang. Hmm. Ini yang di sebelah barat. Kalau ini sih di Jalan Kembar itu. Gopal ini jin atau gimana? Itu nama dulu, nama yang luar biasa itu. Jadi ini Oh, prajurit dulu. mm, Nah, itu masih ada gambarnya. Ini adalah penjaga di depan, sahabat. Nah, ini apa, Mas? ini apa biasa cermin. Oh, ini cermin. Jadi kalau ada orang jelek, katanya harus nyermin di sini, ini bisa ganteng. Mitosnya gitu. Jadi sahabat kalau ke Kanoman jangan lupa ke cermin ini. Kalau yang merasa jelek, cermin ini, wah pulang-pulang langsung ganteng. Tuh. Ini apa nih, Pak? Ini debus. Oh, debus. Debus gimana? Itu udah mau coba suatu tes case sebagai prajurit. Jadi dari untuk naik pangkat kita harus dicoba dengan debus ini. Jadi Kanoman itu mempunyai ketika pengen ngangkat prajurit, itu prajuritnya tidak kacang-kacangan, sahabat. Jadi dites dulu, ditusuk ininya dulu. Pantek. Semakin dia pangkatnya besar, jadi semakin ini. Jadi dibalik. Ini kalau Oh, dibalik. masih rendah, semakin kecil semakin besar pangkat itu. Pangkat prajuritnya ya. Kalau sekarang nanti dari AKP, AKBP gitu ya. Iya. Jadi kalau jenderal ini kecil, tuples dulu. Kalau dituples bisa mempan mbak. Nah, tuh. Jadi tidak sembarangan jadi orang Cirebon itu pengen jadi prajurit aja ditusuk-tusuk tisit ya. Nah, ini ada tombak Pajajaran itu apa, Mas? Ya ini sudah peninggalan. Jadi ada Busula, ada Bisula. Ini milik Pajajaran. Peninggalan. Oh, peninggalan. Ya kan bisa ada historis Oh, Pajajaran sama Kanoman itu ada historis sama sejarahnya ada sebagai leluhur. leluhur. Nah, ini pedang-pedang milik Pajajaran ya. Iya betul. Ini ada pedang, ada Pedang Portugis Pak, sebagai Portugis. rampasan. Nah, dulu Portugis itu pernah menjajah, dirampas. Nah, ini hasil rampasannya. Jadi ghanimah halal, haji halal. 1 real. Ini apa, Pak? Ini ada tempat lilin, dan ini meron. Meron itu apa, Pak? Harus itu tempat biasa atau tempat jamu-jamuan pada masa Cina itu. Oh, masa Cina. Jadi dulu Cina. Jadi Karena ada historis ada pernikahan dengan Sesar itu. oh, dulu ada historis Sunan Gunung Jati itu pernah menikahi Tionghoa. Iya, ini hasil itunya Hasilnya ini. masih ada. Jadi sama Cina sohib. Nah, ini apa ini? Ini Miriam, Bukan Meriam Belina ya, Mas? bukan. Ini Meriam sahabat dulu ketika merampas ya, Ya, penjajah. ini ada perbedaan. Kalau Miriam dari VOC atau ini ada motifnya. Kalau pribumi ini yang polos. Berarti ini punya VOC. VOC itu perampasan. Ini punya Yang kita. kita punya pribumi itu. Jadi dulu ini merampas. Jadi dulu kan ketika Belanda pakai ini gini. Nah, ini apa nih? Membuat perang ya? Tameng-tameng yang Kayak itu apa? Spiderman. Tameng. tameng, iya. Ini yang replika ini. Jadi dulu gini sahabat, kalau perang itu kan bawa tombak. Ini tamengnya. Ini tameng Mojo. Jadi sahabat bisa datang ke sini. Ini acara apa ini, Mas? Wah ini acara Idul Adha. Ini apa lagi nih ada nih, Mas? Ini, nah ini ada peti Mesir. Oh, Mesir. Ya. Apa hubungannya Mesir sama Kanoman? Kan ada hubungan daripada Sultan Mahmud Abdullah itu kan sebagai leluhur kan gitu. Oh, ini dari Mesir. Mesir maksudnya ngasih hadiah atau gimana, Mas? Kalau zaman sekarang sih koper lah. Ini apa ini? Ini seperti replika dari Arab juga. Ada yang ngasih. Ini dari Arab, sahabat. Nah, kita akan nyoba itu melihat tabuan. Itu tabuan buat apa, Mak? Itu gamelan. Itu alat musik daripada pada masa transisi sebagai kesiar. Nah, ini apa? Kursi apa ini? Ini kunci pendamping. Dulu ya. Sahabat ini masih terlihat rapi. Ini dulu. Ini pendamping-pendampingnya raja. Sama ini. Ini masih terlihat rapi. Saya akan lanjutkan tabuan aja. Ini sahabat, ini buat apa ini, Pak? Ini ada
atau macam jenis gitu. Tapi kalau yang peninggalan yang asli itu logam itu dicampur dengan perunggu dan emas. Dan itu larasnya laras Cirebon, beda dengan laras Sunda dan Jawa. Suaranya ketika ditabuh itu luar biasa sahabat. Jadi mengundang aura mistik. Jadi ini masih terlihat rapi semua ya? Iya. Itulah sahabat sejarah-sejarah daripada Keraton Kanoman. Keraton Kanoman, nah ini bisa dilihat di sini ada Museum Keraton Kanoman Cirebon. Ada daftar koleksi benda-benda bersejarah. Sini nih, ya sejarah. Dan Ini contoh kegiatan ritual yang ada di Kesultanan. nah, ini ada kegiatan-kegiatan ritual. Kegiatan ritual tahunan, ini ada Mitana yang tadi Bangsal Paseban. Semua ada. Masih sangat luar biasa terjaga dan menurut saya luar biasa masih terjaga rapi dan juga tidak sembarangan orang bisa merawat ini. Sahabat, Keraton Kanoman, siapa sih yang tidak tahu tentang Keraton Kanoman? Saya sudah tadi ngobrol-ngobrol bincang banyak tentang Keraton Kanoman bersama Mama, didampingi, dan alhamdulillah welcome bisa masuk ke sini. Tadi dari mulai ujung sampai ujung membahas tentang Keraton Kanoman itu tidak ada habisnya sahabat. Ini bukti peradaban, ini bukti sejarah, ini semua bukti. Ketika kita sebagai orang Islam, kita sebagai warga yang beriman, wajib untuk melestarikan dan juga menjaga sejarah dan budaya. Siapapun orang yang pengen merusak sejarah, pengen merusak budaya, pengen menghilangkan budaya, itu adalah bukan orang Islam. Ketika merasa Islam, merasa iman, jaga semua situs, tradisi, dan budaya. Ketika kita menjaga, tidak harus kita mengkufuri atau kita memusyrikan Allah. Itu adalah sebagian wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sangat luar biasa sekali dan ternyata minim perhatian dari para pemerintah. Walaupun sahabat dari luar Cirebon, monggo mampir, monggo datang untuk ke Keraton Kanoman ini dan lihat-lihat, berkunjung, berwisata dengan keluarga, sangat maha dahsyat dan masih indah, masih terjaga rapi. Mudah-mudahan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah dan mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita sebagai orang yang selalu merawat dan menjaga tradisi NKRI harga mati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.